Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan makalah tugas saya mata kuliah sejarah peradaban Islam di Uzbekistan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Saleh Hamid, SSM ICOM, dan teman-teman semua yang saya hormati, satu jurusan di program studi komunikasi penyiaran Islam KPI semester 1 angkatan 2021. Sebelumnya saya akan memaparkan tugas mata kuliah saya, yaitu sejarah peradaban Islam di Uzbekistan. Uzbekistan adalah negara yang berhasil dan negara maju di Asia Tengah yang luasnya mencapai 447.400 km persegi. Uzbekistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Kyrgyzstan sebelah timur, Tajikistan di sebelah timur laut, serta Turkmenistan dan Afghanistan di sebelah selatan. Pusat kebudayaan Islam yang paling prestisius yang dan dipengaruhi di Asia Tengah yaitu di kota Bukhara, Samarkand, dan Khiva. Dalam penduduknya sendiri kebanyakan memeluk agama Islam. Sekitar 85% populasi dari Uzbekistan, sekitar 27,5 juta jiwa, merupakan penganut agama Islam. Baik itu sekedar profil pembukaan dalam pemaparan saya sejarah peradaban Islam di Uzbekistan. Sejarah masalah Islam di Uzbekistan dalam periode klasik yang disebut Trakus Sania adalah wilayah Bukhara dan Samarkand. Trakus Sania adalah wilayah yang terletak di Asia Tengah, terletak di sekitar barat Cina dan selatan Rusia serta sebelah timur Afghanistan. Di wilayah ini terdapat dua kota penting yang menjadi pusat peradaban Islam di Uzbekistan, yaitu Samarkand dan Bukhara. Samarkand berada di sebelah selatan Sungai Asakhod. Jadi riwayat tentang kota Samarkand yang terdapat disebut dalam berita-berita tentang peperangan itu dalam masa Iskandar Zulkarnain, atau disebut dengan Alexander the Great, Alexander yang Agung di timur. Dalam beberapa catatan disebutkan bahwa kota Samarkand beberapa kali diduduki oleh Iskandar ketika ia dan pasukannya berperang melawan Septamenes. Akan tetapi, menurut riwayat tertua dalam bahasa Arab, Iskandarlah yang mendirikan kota Samarkand itu. Setelah tahun 323 Masehi, kota ini menjadi bagian dari sebuah kekuasaan yang berpusat di Bactria. Setelah itu kota tersebut berdiri pula kerajaan Greco-Bactrian, Bactria dari Yunani. Pada masa Antiochus II Theos, sejak itu hubungan politik dan ekonomi antara Samarkand dengan Persia dan Cina terputus. Meskipun hubungan dalam bidang budaya masih tetap berlanjut. Di Samarkand terdapat makam terkenal yang sangat dihormati dan dikunjungi orang, yaitu makam Qasim bin Abbas yang dipandang sebagai pembawa agama Islam ke negeri ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di Samarkand juga terdapat makam ulama teologi yang terkenal, yaitu Abu Mansur al-Maturidi, yaitu seorang ulama pendiri aliran Maturidiyah, penopang paham Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah. Ini juga pada sejarah para wali 9 atau wali songo penyebar agama Islam di Indonesia tidak lepas dari Uzbekistan.
Karena beberapa wali di antara para wali itu, termasuk wali 9, memiliki kaitannya langsung dengan negara di Asia Tengah tersebut, yaitu Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi, yang disebutkan berasal dari Samarkand karena ia berasal dari keturunan Al Ibrahim As-Samarqandi, yang kemudian di Jawa dikenal dengan sebut Ibrahim As-Samarqandi. Kemudian kedua yaitu Bukhara. Adapun Bukhara diperkirakan sudah ada sebelum Islam. Kota ini sudah ada ketika Iskandar Zulkarnain datang ke sana. Pengaruh Persia sangat menonjol pada bangunan kuno, demikian pula pengaruh Cina. Sebelum Islam datang di Bukhara, pengaruh agama Buddha cukup banyak. Berulang kali umat Islam mengadakan ekspansi ke Bukhara ini, akan tapi mengalami kegagalan. Pada tahun 204 Hijriah atau sekitar 819 Masehi, Al-Ma'mun, khalifah dari dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, menyerahkan urusan pemerintahan negara Traksosania, khususnya Samarkand dan Bukhara, kepada keluarga As'ad bin Saman. Sejak itu kota ini berada di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah. Dalam pemerintahan dinasti Samaniyah, Samarkand menjadi daerah yang sangat makmur, termasuk itu sejahtera yang hanya dapat dibandingkan dengan masa pemerintahan Timur-Leste dan keturunannya di sana 500 kemudian. Sekalipun ibu kota pindah ke Bukhara, tetapi Samarkand tetap merupakan kota terpenting karena ia menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam sampai saat ini. Di kota Bukhara ini terdapat makam yang dihormati dan menjadi tempat ziarah umat Islam, yaitu makam Bahauddin An-Naqsabandi yang wafat pada tahun 8 Hijriah atau sekitar 14 Masehi. Seorang pendiri aliran dalam bidang sufistik, yaitu Thariqat Ashabandiyah, yang banyak punya di dunia Islam. Lanjut ke Bukhara. Pada masa kejayaannya di Bukhara terdapat dinasti Samani yang merupakan perguruan tinggi dan pusat kegiatan ilmu dan kehidupan pengetahuan. Terkenallah Maktab Nubin Nasr As-Samani sebagai perguruan tinggi yang lengkap. Di samping itu, dari kota Bukhara lahir ulama hadis terkenal, yaitu Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari. Kota Bukhara dikenal sebagai pusat ilmu-ilmu keagamaan Islam. Pada tahun 906 Hijriah atau sekitar 1500 Masehi, kota Samarkand dan Bukhara jatuh ke tangan Saibani, Raja Uzbek. Setelah ia wafat pada tahun itu juga, pada tahun 1900 Masehi, oleh Babur, Raja Mongol dari India. Akan tetapi tahun berikutnya Babur kembali ke India dan daerah Traksosania kembali dikuasai oleh orang-orang Uzbekistan, yang di dalamnya terdapat Samarkand dan Bukhara menjadi bagian dari Uni Soviet tahun 1917 Masehi. Sejak tahun 1990 Masehi inilah Uzbekistan menjadi negara Muslim yang merdeka karena Uni Soviet bubar dengan sendirinya. Riwayat kota Bukhara sebelum Islam juga panjang. Kota ini dibuktikan sudah ada ketika Iskandar Zulkarnain datang ke sana, dan yang dibuktikan dari bangunan-bangunan kuno pengaruh Persia yang sudah lama dalam di sana, pengaruh Cina sebelum Islam datang. Di sana juga terdapat tempat ibadah agama Buddha. Saya lanjut. Sejarah Islam Uzbekistan pada masa kontemporer. Sejarah Islam di Uzbekistan yang berada di Asia Tengah di bawah kekuasaan pada Tsar Rusia
dan Soviet, Tashkent sebagai ibu kota Uzbekistan modern menjadi pusat politik yang dominan di seluruh wilayah itu. Dengan bercokoknya pemerintahan komunisme Uni Soviet di wilayah ini sejak tahun 1917, kebijakan anti-Islam pun mulai diberlakukan meskipun pada awalnya mendapat perlawanan. Bahkan kecaman dan anggota komunis di Uzbekistan dan Asia secara umum. Secara represif, pemerintah Soviet selalu melakukan serangan terhadap kegiatan Islam. Bahkan perlakuan kasar pada umat Islam terus-menerus dilakukan, termasuk menutup berbagai sarana dan peninggalan warisan Islam seperti tempat-tempat ziarah dan makam-makam orang suci. Muslimin Uzbekistan melakukan perlawanan terbuka terhadap kebijakan ini. Dengan munculnya pemimpin komunis Uzbekistan dari Islam Alisher Karimov kemudian menjadi presiden merdeka, pemerintah Soviet akhirnya memberikan kebijakan yang lebih toleran terhadap Islam. Mufti baru Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf diangkat sebagai figur publik. Yang pikir-pikirannya mulai didengar di kalangan Islam Uzbekistan, sekalipun penuh dengan pengawasan pemerintahan komunis. Dia sangat membayar diri untuk tidak bersinggungan dengan pemerintahan sekuler yang sedang berkuasa saat itu. Bacaan ini seolah-olah belum diberi hak secara penuh berbicara di dalam publik, atau bahkan oleh sebagian orang-orang dianggap sebagai corong penguasa, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ulama dan umat setempat. Saya lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu arsitektur yang khas di Uzbekistan. Ada beberapa yang kami tampilkan di sini. Yaitu antara lain bahwa Uzbekistan memiliki sejumlah peninggalan masjid dan madrasah maupun pemakaman yang memiliki ciri arsitektur Islam yang khas. Selain bentuknya yang hampir seragam, berbagai bangunan didirikan dengan bahan baku utama batu bata merah itu juga kaya dengan ornamen Islam, baik dalam bentuk tulisan Arab maupun pola garis terbentuk. Yang kedua adalah bangunan peninggalan peradaban Islam itu bentuknya berbeda dengan bangunan peninggalan peradaban Islam yang ada di Turki. Banyak arsitektur bangunan tersebut dengan pola-pola tembok pintu gerbang yang dibangun tinggi dengan menara di kedua sisinya yang tak kurang dari 20 meter. Kita akan terpukul akan kegiatan pada para arsitek dan ahli bangunan pada abad sekitar 11 sampai 17 tersebut. Yang kita khususnya Tashkent, ibu kota pada peradaban Islam modern pada masa kontemporer, kita bisa melihat di Tashkent, kita bisa melihat sebuah Al-Quran asli peninggalan Khalifah Utsman bin Affan sekitar pada abad ke-7, kekhalifahan Utsman bin Affan. Al-Quran yang di sisinya masih terlihat bekas-bekas darah itu menjadi kondisi sangat berharga, sehingga bukti kuatnya pada Islam di negara pada masa lalu. Berbagai peninggalan peradaban Islam tersebut sebagai daya tarik utama bagi wisatawan ke negara itu. Wisata ziarah kemampuan para tokoh besar Islam yang ada di Uzbekistan bisa semakin meningkatkan kadar ketakwaan, sekaligus semakin memberikan pemahaman mendalam mengenai ajaran-ajaran Islam dan kebesaran Islam di Uzbekistan. Selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu terlahirnya atau kelahiran ulama Islam. Yang pertama, seorang ulama terkenal pada masa itu yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, wafat di Samarkand pada tahun 333 Hijriah atau sekitar 944 Masehi. Beliau adalah pendiri aliran teologi Islam yang dikenal dengan aliran Maturidiyah. Aliran ini dikembangkan oleh muridnya bernama Abu
Yasser Muhammad Al-Baidawi sekitar tahun 421 sampai 493 Hijriah atau 1030 hingga 1494 Masehi. Atau 1094 Masehi di Bukhara, yang melahirkan aliran teologi Islam dan dikenal dengan aliran Maturidiyah Bukhara. Yang kedua yaitu ulama terkenal lainnya dari Bukhara adalah Imam Bukhari, seorang ahli hadis terkenal di dunia Islam yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Bukhara memang sebagai pusat ilmu-ilmu agama keagamaan Islam. Menginjak ke pembahasan terakhir yaitu deklarasi kemerdekaan Uzbekistan. Deklarasi kemerdekaan Uzbekistan ini pada tanggal 31 Agustus tahun 1991. Dalam membangun pemerintahan kaum muslimin di wilayah ini, mewujudkan kehidupan spiritual dan sosial, serta menjaga pendidikan agama yang sudah sekian lama dilarang dan diabaikan. Masjid-masjid, madrasah kembali membuka pengajaran Al-Quran baik laki-laki maupun perempuan. Penerimaan keagamaan bangkit kembali dan dijual bebas di toko-toko. Serta iklan-iklan dalam wisata untuk membawa orang-orang Uzbekistan untuk berziarah ke makam-makam suci, sehingga kian hari kian semarak. Dalam konteks yang lebih luas, kemerdekaan Republik di Asia Tengah ini menyebabkan Mufti Tashkent yang diangkat oleh pemerintah kehilangan otoritasnya, karena sejumlah tokoh agama lokal juga bermunculan. Bersama dengan itu, hubungan dan kunjungan duta-duta dari sejumlah negara Muslim konservatif di wilayah ini seperti Iran dan Arab Saudi. Pada satu sisi menyebabkan sebagian orang Uzbek termasuk kaum muslimnya merasa takut dan khawatir. Bahkan setelah tirani Soviet akan digantikan fundamentalisme Islam. Situasi seperti ini cukup memanas terutama di lembah Fergana, di mana para aktivis muslim mulai muncul kuatannya termasuk di Tajikistan. Seperti halnya Presiden Karimov, pemerintah sekuler sebagai boneka Soviet mengizinkan pengerahan tentara Rusia untuk mengendalikan situasi tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Vietnam akhirnya lebih memilih model Turki yang sekuler dalam mengatur pemerintahnya. Pemerintahan sipil Presiden Karimov dalam rangka menahan gejolak kaum muslimin mengadopsi pemerintahan rangkap. Satu sisi ulama resmi atau mufti yang setia didukung dengan berbagai cara sebagai perimbangan pada aktivis muslim yang tidak sah. Pada sisi lain, kekuatan sekuler dipergunakan manakala pengaruh ulama resmi tidak cukup memadai. Demikian pembahasan yang kami sampaikan untuk melengkapi pemaparan pada tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Uzbekistan. Saya Muhammad Al-Zaki, jika ada yang ditujukan atau nanti ada yang disampaikan dari teman-teman serta arahan dari Bapak dosen pengampu, mohon untuk disampaikan setelah video ini ditampilkan. Terima kasih dari kami, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.